Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi Mustika Puspa dengan NIM akhir 453 dan dari kelas Hukum Ketenagakerjaan D yang diampu oleh dosen Bu Nur Putri Hidayah. Adanya saya di sini akan memenuhi tugas hukum ketenagakerjaan, yakni tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu masa sebelum proklamasi dan masa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama yaitu masa sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 itu dibagi menjadi tiga, yaitu masa perbudakan, masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu kerja rodi, polanisasi, dan polanisasi. Yang ketiga yaitu masa kependudukan Jepang, yaitu adanya kerja paksa atau romusa. Yang kedua yaitu pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah membuat produk hukum sebagian besar dengan cara menerjemahkan peraturan Hindia Belanda yang dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan atau dengan mengadakan perbaikan dan penyelesaian. Produk hukum pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu meliputi satu, lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pasal tentang hak pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1948 tentang perburuhan yang mengatur tentang jam kerja, upah, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang syarat-syarat kerja, mengatur tentang perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan cuti. Yang keempat yaitu adanya Panitia Nasional Pembina dan Pembina Hubungan Perburuhan dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Politik hukum ditekankan pada pembangunan ekonomi. Serikat buruh ditekan dan pemerintah cenderung berpihak kepada pengusaha. Namun ada undang-undang yang dihasilkan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jam sostek. Hukum ketenagakerjaan pada masa Presiden Soeharto memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, stabilitas hubungan industri tercapai dan upah serta jaminan sosial bagi buruh meningkat. Di sisi lain, terjadi pelanggaran hak-hak buruh seperti pembatasan hak untuk berserikat dan berunding, upah yang rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Masa ini terbilang singkat, yaitu hanya 1 tahun. Masa pemerintahan Habibie memberikan kebebasan yang luas bagi buruh untuk berserikat dan berunding. Hal ini ditandai dengan yang pertama yaitu pencabutan keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 yang membatasi pembentukan serikat buruh. Yang kedua yaitu pembentukan serikat buruh yang baru di berbagai sektor. Yang ketiga yaitu meningkatkan jumlah perundingan kolektif antara buruh dan pengusaha. Para pemerintahan B.J. Habibie juga melakukan reformasi kelembagaan di bidang ketenagakerjaan dengan pembentukan Dewan Nasional Ketenagakerjaan sebagai wadah dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, serta penguatan peran Departemen Kerja dalam melindungi hak buruh. Pemerintahan Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha secara damai dan adil. Meskipun singkat, masa Presiden B.J. Habibie menandai era baru dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Periode ini diwarnai dengan demokrasi hubungan industri, ratifikasi konvensi ILO, dan reformasi kelembagaan. Yang keempat yakni masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Di masa pemerintahan Gus Dur, politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan B.J. Habibie dengan menerapkan demokrasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Pemerintahan Gus Dur fokus pada penegakan hak-hak buruh seperti upah minimum, yaitu pemerintah menaikkan upah minimum regional atau UMR secara signifikan untuk meningkatkan
kesejahteraan buruh. Yang kedua yaitu jaminan sosial. Pemerintah memperluas cakupan jaminan sosial bagi buruh seperti jaminan kesehatan, Jamkes, dan jaminan hari tua atau JHT. Yang ketiga yaitu keselamatan kerja. Pemerintah memperkuat regulasi tentang keselamatan kerja untuk melindungi buruh dari kecelakaan kerja. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan seperti Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999 tentang Tim Gabungan Pemulihan Ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan pada masa ini contohnya adalah permasalahan pemulangan TKI dari Malaysia serta revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan yang keenam yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut Presiden SBY. Di masa pemerintahan Presiden SBY, yaitu sejak tahun 2024, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Yang ketujuh merupakan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini terdapat 2 periode. Yang pertama periode Jokowi dengan Yusuf Kala, yakni pemerintah berupaya mengacu laju pertumbuhan ekonomi, juga berusaha menetapkan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing serta kebijakan anggaran ketat termasuk penghapusan subsidi dan penetapan upah minimum. Pada masa itu pemerintah menetapkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang mengatur tentang penetapan upah minimum. Juga Perpres Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Dalam periode kedua, Presiden Joko Widodo menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020. Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni terdiri dari 3, yakni PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, yang kedua yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang ketiga yakni PP Nomor 37 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju karena pengerjaannya hanya 100 hari dan tidak melibatkan banyak pihak. Untuk itu, MK menguji formil sehingga pemerintahan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Melalui Cipta Kerja, pemerintah mengklaim membenahi berbagai ketentuan yang dinilai menghambat investasi, yaitu yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PWKT, yang kedua yaitu pekerja alih daya atau outsourcing, yang ketiga yaitu pengupahan, yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja, yang kelima yaitu pesangon, yang keenam yaitu jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Itu merupakan kebijakan pada masa Presiden Joko Widodo. Masa perbudakan merupakan periode kelam dalam sejarah manusia yang melibatkan praktik kepemilikan manusia oleh manusia lainnya. Perbudakan telah ada sejak zaman kuno, seperti di Mesopotamia sekitar 3500 sebelum Masehi, dan menyebar ke hampir setiap peradaban di dunia. Evolusi perbudakan berlanjut di Eropa pada abad ke-8 dan abad pertengahan, di mana keluarga yang memiliki budak dianggap memiliki derajat sosial yang lebih tinggi. Perbudakan secara bertahap dihapuskan di berbagai negara seperti Bolivia, Brasil, Yunani, Perancis, dan negara lainnya pada abad ke-19. Meskipun perbudakan secara resmi dihapuskan, perdagangan manusia ilegal masih menjadi masalah global dengan jutaan
orang hidup dalam kondisi perbudakan ilegal. Masa munculnya serikat buruh dalam sejarah berkaitan dengan perkembangan perjuangan pekerja untuk memperjuangkan hak mereka. Serikat buruh modern pertama kali muncul pada abad ke-18 di Inggris dan di Amerika Serikat sebagai respon terhadap kondisi kerja yang keras dan eksploitasi yang dialami oleh pekerja pabrik. Pada awalnya, serikat buruh bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, upah, dan jam kerja yang adil bagi para pekerja. Seiring berjalannya waktu, serikat buruh berkembang menjadi kekuatan politik yang memperjuangkan hak sosial dan ekonomi pekerja, seperti asuransi kesehatan, cuti, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Serikat buruh telah memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang layak dan perlindungan yang adil di tempat kerja. Revolusi industri. Sejarah revolusi industri berpengaruh besar terhadap hukum ketenagakerjaan, terutama dalam konteks perlindungan tenaga kerja dan regulasi hubungan kerja. Revolusi industri dimulai di Eropa pada abad ke-19, terutama di Inggris dengan penemuan mesin uap, mengubah secara signifikan hubungan antara buruh dan majikan. Revolusi ini ditandai dengan mekanisasi yang menghilangkan industri kecil, meningkatkan jumlah buruh di pabrik, serta melibatkan anak-anak dan perempuan dalam kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat dengan jam kerja panjang dan upah yang rendah. Revolusi industri memunculkan kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja yang baik, kondisi kerja yang keras, dan eksploitasi yang terjadi selama revolusi industri mendorong lahirnya hukum perburuhan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Hukum perburuhan ini berkembang seiring dengan evolusi hubungan kerja dan kebutuhan untuk mengatur standar kerja yang adil dan manusiawi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.